Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Saya Saskia Rahmayani. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang fisiologi sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di hari ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang fisiologi sistem pernafasan. Bagaimana materinya? Ayo simak videonya. Halo semuanya. Pernah nggak kalian berpikir kenapa tangan kita otomatis menghindar saat menyentuh panci panas? Atau bagaimana kita bisa berjalan sambil mengunyah permen? Itu semua adalah kerja dari sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kendali tubuh kita. Ia mengatur semua aktivitas mulai dari yang kita sadari seperti menggerakkan tangan, sampai yang otomatis seperti detak jantung. Sistem ini tersusun dari jutaan sel saraf yang disebut neuron. Nah, secara fungsional, sistem saraf punya tiga tugas utama. Yang pertama sebagai pengatur kerja organ tubuh, yang kedua pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga alat komunikasi kita dengan dunia luar. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, agar bisa bekerja, sebuah neuron punya bagian-bagian penting. Ada badan sel sebagai pusat metabolisme, dendrit yang menerima sinyal, dan akson yang menghantarkan sinyal tersebut. Akson ini dilindungi oleh selubung mielin supaya impuls saraf bisa melompat cepat melalui nodus Ranvier. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sensorik atau aferen, membawa rangsangan dari indera ke saraf pusat. Yang kedua, motorik atau eferen, membawa perintah dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Yang ketiga, penghubung atau intermediate, menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke markas besarnya, otak. Otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak atau kranium dan lapisan selaput bernama meningen yang terdiri dari durameter, arsenoid, dan pia meter. Nah, bagian terbesar adalah otak besar atau cerebrum. Disitulah pusat inteligensi dan memori kita berada. Cerebrum dibagi menjadi beberapa lobus fungsional. Yang pertama, lobus frontal, itu untuk kepribadian dan gerakan. Kedua, lobus parietal memproses sentuhan dan rasa sakit. Dan yang ketiga, lobus temporal, itu pusat pendengaran. Nah, yang terakhir, lobus occipital, itu adalah pusat penglihatan. Selain otak besar, ada juga otak kecil atau cerebellum di bagian belakang yang menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan kita. Lalu ada otak tengah atau mesencephalon yang menghubungkan berbagai bagian otak dan mengatur refleks mata. Di bagian dalam ada diencephalon yang berisi talamus sebagai pengatur sensoris dan hipotalamus yang mengatur suhu tubuh serta selera makan kita. Turun sedikit dari otak, ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ini vital banget karena mengatur gerak refleks fisiologis seperti denyut jantung dan pernapasan. Jadi kalau kalian bersin atau batuk, itu kerjaan medula oblongata. Lalu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Fungsinya adalah penghubung impuls dari otak sekaligus memungkinkan terjadinya gerak refleks melalui jalur terpendek. Di dalamnya terdapat akar dorsal untuk saraf sensorik dan akar netral untuk saraf motorik. Terakhir, ada sistem saraf tepi. Ini adalah kabel-kabel saraf yang keluar dari pusat ke seluruh tubuh. Terdiri dari 12 pasang saraf kranial di kepala dan 31 pasang saraf spinal di sepanjang tulang belakang. Nah, saraf kranial ini sangat spesifik fungsinya. Contohnya, nervus olfactorius untuk penciuman, nervus opticus untuk penglihatan, hingga nervus vagus yang mengatur organ dalam kita. Sedangkan saraf spinal terbesar mulai dari area leher, punggung, pinggang, hingga tulang ekor. Sebagai kesimpulan, sistem saraf adalah jaringan komunikasi super cepat dalam tubuh kita. Tanpa sistem ini, otak tidak akan bisa memerintah kaki untuk melangkah, dan kita tidak akan bisa merasakan indahnya dunia melalui kaca indera. Nah, ingat poin pentingnya,
Saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang bertugas sebagai pengambil keputusan, sedangkan saraf tepi bertugas menyampaikan pesan ke seluruh ujung tubuh. Nah, bahkan strukturnya pun sangat detail, mulai dari sel terkecil bernama neuron hingga pelindung keras berupa tengkorak. Semuanya bekerja sama 24 jam tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup dan beraktivitas. Semoga penjelasan kami membantu kalian lebih memahami betapa hebatnya tubuh manusia. Terima kasih sudah menonton.